Ya nggak masalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salahnya tidak dekat dengan Tuhannya orang Yahudi itu, tidak dekat dengan Tuhannya Alkitab itu. Salahnya dekat dengan bagaimana cara supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi makanya keliru kan? Ya terserahlah. Saya tidak bisa ajak kamu ke Tuhannya Alkitab. Al-Quran sudah mengajarkan kamu supaya dekat dengan Allahnya Al-Quran. Ya silahkan sajalah. Kemana kamu maunya? Tuan Lamsen, Tuan Lamsen. Sampai hari ini Tuan belum bisa juga mengkaji lebih jauh esensi pencipta alam semesta. Masih juga membedakan antara Allah yang disembah oleh umat Islam dengan Allah yang disembah oleh Bani Israel. Tapi lucunya, Anda membedakan Allah Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda menyamakan Allah Israel dengan manusia bernama Yesus. Ini Tuan Lamsen sebenarnya pernah belajar agama di mana sih Tuan Lamsen? Ya, Tuan Lamsen harus paham bahwa Allah itu cuma satu, Tuan Lamsen. Tidak ada itu Allah dibagi-bagi. Allah Israel ya Allah Subhanahu wa taala. Baca di Yesaya 5 ayat 16. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Yesus tidak maha tinggi, Yesus tidak maha suci. Karena itulah Yesus bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus itu bukan Allah Israel. Begitu Tuan Lamsen. Pakai akal dong Tuan. Halo, Kang Juma. Ya, Muslim KTP di grup ini. Ya, kenapa kemarin saya di-kick sama Pak Luput tuh? Ya, takut ya. Mana janjinya? Katanya mau ngasih saya 100 pertanyaan. Kok diingkari? Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat loh. Ingat itu Kang Juma. Oke, karena tidak ada lagi yang menanggapi VN saya kecuali Anda, silakan Anda bertanya. Tapi tolong suaranya jangan kayak suara bencong dong. Ini saya lagi flu ya. Saya lagi flu, mendengarkan suara Anda saya lebih tambah parah nanti. Tolong suaranya yang tegas sedikit, jangan kayak suara bencong. Nah gitu dong. Ya, gitu. Kamu tepati ya janji kamu ke saya. Ya, gini. Saya mau tanya. Kira-kira kamu jadi manusia yang merugi atau tidak? Ya, jawab. Suaranya jangan dibikin kayak suara bencong, yang jantan. Ya, kalau bertanya yang jantan. Coba diulangi dengan cara jantan bertanya, silakan. Aduh, payah. Muslim KTP di grup ini sama aja kayak Kristen lah, buang-buang waktu. Ya, dikasih pertanyaan Kang Juma muter-muter. Ya, triknya sama kayak orang Kristen tuh, Kristen sesat. Kalau dikasih pertanyaan, pasti jawabannya muter-muter. Udah ya, pusing lah pala. Kang Juma, sama kayak Kristen bodoh. Yang bertanya itu jangan lemes kayak bencong. Yang jantan apa bertanya? Coba ulang pertanyaannya. Tapi yang jantan ya, jangan gemulai. Situ kan laki. Aduh, Kang Juma masih ngeles bertele-tele kayak Kristen. Ada Muslim di sini KW, Kristen di sini bodoh. Dikasih pertanyaan gitu aja, masih ngeles berapa kali VN ngeles terus Kang Juma. Payah. Kayak Kristen payah, Islam dan Kristen ilmunya 11-12 payah. Ya kalau kamu tanya saya seperti itu jelas. Saya bukan orang yang merugi, tapi orang yang merugi yang dikatakan di dalam kitab suci saya adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Itu jawaban saya. Kenapa saya katakan mereka merugi? Ya, karena mereka tidak menjalani agama sesuai dengan apa yang sudah yang digariskan oleh Allah, yaitu ajaran Islam. Ya, jadi yang merugi itu satu, orang yang beragama di luar Islam. Kedua, orang yang memamerkan amalannya ria.
Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerjakan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, saya merasa orang yang tidak merugi karena selama saya masih eksis menjalankan perintah Tuhan, insya Allah sesuai dengan janjinya saya akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan di ayat 71 surah Al-Ahzab, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad fazal fawzal azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menggapai keuntungan yang besar, menggapai keuntungan yang besar, menggapai keuntungan yang besar. Jadi tidak ada yang kata merugi bagi mereka yang menggapai keuntungan yang besar. Yang merugi itu adalah Yahudi dan Nasara, dan itu adalah Anda. Kang Juma, saya mau tanya nih, itu Kang Juma sebelum ya pegang HP lalu masuk ke grup diskusi ini udah baca bismillah apa belum? Ingat ya, kalau orang ya melakukan aktivitas tanpa didasari dengan baca bismillah, maka perkataannya itu akan dilandasi oleh setan. Jangan-jangan Kang Juma dan setan itu lagi barengan ya. Tahu nggak, Bang Suma itu bukan level Anda, ya, bukan level Anda. Debater kamu itu debater nggak bermutu. Jadi Bang Suma tidak mau layani debater yang tidak bermutu. Nanti kau dikasih pertanyaan, kamu berbelit-belit. Udahlah, ya, cari aja umat Kristen yang kamu yang mau lawan, yang mencuri kitabmu. Ya, apakah engkau mau Yesus pengganti Hasan? Karena menurut Kristen, Hasan itu adalah Yesus. Sobatku, di Maryam 1917 tadi kata Yusuf dengan tegas, dia katakan Allah mengutus rohnya. Di Maryam 18:19, roh itu menjadi manusia sempurna dan akan memberikan Maryam seorang anak yang suci. At-Tahrim 66 ayat 12 jelas Allah menghembuskan rohnya ke dalam Maryam. Nah, jadi jelas roh itu menciptakan dan memberikan kehidupan kan dalam kandungan Maryam. Jadi kan katanya roh itu bukan Allah. Berarti kan ada dua pencipta gitu ya. Begitu kan? Ya, jadi saya kasihan aja samamu karena kamu menginginkan roh di dalam Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Membuktikan bahwa kamu itu hanya umat terjemahan, kan gitu ya. Saya harus ajarkan samamu, ini istilahnya saya menerapi kamu supaya kamu bisa sehat. Di dalam Al-Quran, roh itu memiliki banyak arti. Ya, roh bisa diartikan sebagai wahyu, bisa diartikan sebagai Al-Quran, bisa diartikan sebagai ilham atau al-kalam. Itu kamu bisa lihat di dalam surah An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 52. Roh juga bisa diartikan sebagai makhluk langit, ya, atau malaikat. Kamu bisa baca di dalam surah Al-Qadar ayat 4, An-Naba ayat 38. Roh juga bisa diartikan sebagai utusan Allah, atau wakil Allah, atau duta Allah, atau malaikat Jibril. Kamu bisa lihat sesuai dengan ayat yang kamu sebutkan tadi, yaitu Quran surat Maryam ayat 17 dan juga Al-Mu'minun ayat 15. Roh itu juga bisa diartikan sebagai makhluk yang diberikan padanya penciptaan manusia. Sama di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Syad 72, Al-Hijr 29, As-Sajdah ayat 9. Nah, roh ini juga bisa berupa pengertian sebagai pertolongan atau semangat atau kekuatan dari Allah. Kamu bisa baca di dalam surah As-Sajdah ayat 22. Jadi adalah kebahlulan kalau kamu datang tiba-tiba mengambil ayat Al-Quran, kemudian kamu ingin menyampaikan kepada kami umat Islam yang lebih paham Al-Quran daripada Anda yang hanya umat terjemahan, ingin mengajarkan bahwa Allah itu adalah roh
Itu memalukan sebenarnya. Ya. Kamu sama halnya kamu ingin mengajarkan ikan berenang sementara kamu itu adalah kucing. Gak mungkin. Kalau kamu ingin mengkaji bahwa roh itu adalah ciptaan Allah, baru nyambung. Tapi kalau kamu katakan roh itu adalah Allah itu sendiri, kemudian kamu ingin mengaitkan dengan ayat suci Al-Quran, kamu babak belur nantinya. Ya, karena di dalam pemahaman kitab suci Al-Quran, roh itu banyak pengertian. Ya, ketika Al-Quran mengatakan yunazzilul malaikati birruh, berarti di situ menandakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang dihantarkan oleh malaikat. Ala may yasha'u min ibadi an anziru. Ya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika Al-Quran mengatakan tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amar. Nah, itu artinya pengertiannya bahwa ruh itu adalah makhluk langit berupa malaikat. Nah, kalau kemudian Al-Quran itu menerangkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhana min amrina, itu artinya bahwa Al-Quran sedang menjelaskan tentang bahwa ruh itu adalah malaikat atau makhluk dari Allah, atau itu adalah utusan Allah yang diutus kepada makhluk berupa manusia. Jadi kamu nggak bisa dengan modal terjemahan kemudian ingin mendudukan roh itu adalah Allah itu sendiri. Kamu ditertawakan sama umat Islam. Ngerti nggak sampai sini? Ya, kalau boleh Anda bantu jika ada seorang Kristen, Anda bilang saja, ya, Bani Ishak itu. Yahudi mengatakan kalau Kristen itu ya sebagai budaknya Yahudi, nggak apa-apa biar mereka pada fan ke saya. Kamu ngaku sebagai orang Yahudi, terus kamu menyebut dirimu Bani Ishak. Aduh, gila kau nih. Mana ada itu Bani Ishak? Hai, Bani Ishak, bukan Ishak. Itu artinya kamu bahasa tulisan Hebrew aja kamu gak paham. Sok-sokan ngaku sebagai Bani Israel. Nyamar-nyamar. Tapi sebelum nyamar harusnya kamu itu bekali dirimu dengan ilmu. Bani Ishak, Bani Ishak. Salat Ishak kali mas. Kamu salah dengar, Kang Juma, yang kabur kayak Kristen. Nama saya Beni Ishak, tulisannya Bani Ishak, dibacanya Beni Ishak. Gimana sih? Oh, itu VN kamu di atas menyebut Bani Ishak. Bani Ishak. Ya, ngawur kan? Ketahuan kan kamu? Ya, kamu udah capek, udah lelah menyembah manusia. Sekarang kamu nyamar-nyamar sebagai Bani Ishak. Tapi nyebutnya aja Bani Ishak. Kamu ngaku sebagai orang Yahudi. Ya, kalau boleh Anda bantu jika ada seorang Kristen, Anda bilang saja, ya, Bani Ishak itu. Yahudi mengatakan kalau Kristen itu ya sebagai budaknya Yahudi, nggak apa-apa biar mereka pada fan ke saya. Ya, kalau boleh Anda bantu jika ada seorang Kristen, Anda bilang saja, ya, Bani Ishak itu. Yahudi mengatakan kalau Kristen itu ya sebagai budaknya Yahudi, nggak apa-apa biar mereka pada fan ke saya. Ya, kalau boleh Anda bantu jika ada seorang Kristen, Anda bilang saja, ya, Bani Ishak itu. Yahudi mengatakan kalau Kristen itu ya sebagai budaknya Yahudi, nggak apa-apa biar mereka pada fan ke saya. Ya, kalau boleh Anda bantu jika ada seorang Kristen, Anda bilang saja, ya, Bani Ishak itu. Yahudi mengatakan kalau Kristen itu ya sebagai budaknya Yahudi, nggak apa-apa biar mereka pada fan ke saya. Nggak usah muter-muter kayak Kristen sesat karya Paulus. Dikasih pertanyaan mudah aja nggak bisa jawab, ngeles terus. Payah kayak Kristen tukang ngeles. Bani Ishak. Udah baca bismillah belum sebelum megang HP Kang Juma? Anu jelek sedunia. Kasih pertanyaan anak PAUD aja nggak bisa jawab, ngeles kayak Kristen ngeles. Bani Ishak. Tadi di atas saya sudah jawab. Ya, siapa orang merugi itu?
Yang merugi itu adalah Yahudi dan Nasara, bukan Bani Ishaq. Masa yang merugi Yahudi dan Nasoro, gimana sih? Ya, saya kasih pertanyaan ya ke kamu itu, apakah kamu manusia yang merugi? Ya jelaslah kamu manusia merugi ya. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad tidak dilaksanakan, perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Hari ini tidak sholat duha, hari ini tidak zikir, hari ini membuka HP masuk ke grup diskusi tidak baca bismillah. Itulah manusia yang merugi, dan Kang Juma adalah salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan ladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Dialah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi ayat 103, 104. Jadi orang yang merugi itu adalah orang yang menyia-nyiakan perbuatannya di atas muka bumi ini. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, sebagai orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan syariat yang sudah dituntun oleh Allah melalui perintah-perintahnya berdasarkan apa yang ada dalam Torah, apa yang ada dalam Injil, Mazmur, dan juga Al-Quran. Itulah mereka yang merugi. Ya. Jadi orang-orang yang merugi itu orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Ya. Awalnya mereka itu di atas kebenaran, lalu mereka berbuat syirik terhadap Tuhannya, dan mereka membuat bid'ah-bid'ah, dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh dalam kebatilan, dan mereka menganggap amalan-amalan mereka itu benar, sehingga mereka pun bersungguh-sungguh dalam kesesatan dan menganggap diri mereka di atas petunjuk. Maka mereka sesat. Mereka dalam kehidupan dunia ini sesat. Mereka mengira diri mereka sedang melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Tuhan. Itulah orang yang merugi. Ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Ya. Dikatakan bahwa mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah, maka terhapuslah amal-amal mereka dan Allah tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi jelas orang yang merugi itu adalah Anda. Kenapa? Kamu sudah malu ya? Nggak bisa lagi menggunakan VN, terus cuma mengetik-ngetik, lalu mempelintir perkataanku, yang mana apa yang aku katakan itu sudah dijelaskan. Jadi jangan memaksakan sesuai kehendak kamu, kawan. Kami memiliki kitab Al-Quran. Pasti kami lebih paham daripada kamu. Ya. Itu lanjut sama Gurunda Juma. Saya mau makan. Silakan kamu lanjut ya. Kamu nggak ada ilmunya. Makanya, udahlah. Udah malu kamu. Aku juga nggak akan lanjutin sama kamu. Itu ada Bang Juma, ada Gurunda Juma. Aku mau makan. Udah makan siang nih, jam makan siang. Lapar udah. Sungguh indah bacaan Al-Quranmu, Kang Juma. Ya, sayangnya Kang Juma adalah manusia yang merugi. Coba serahkan hati Kang Juma kepada Allah, maka Kang Juma tidak akan menjadi manusia yang merugi. Kang Juma tidak sholat duha,
hari ini. Kang Juma membuka HP tidak dilandasi dengan baca bismillah. Kang Juma tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kang Juma tidak jarang sholat wajib ya 5 waktu. Kang Juma jarang sholat tahajud ya. Itu adalah salah satu manusia yang merugi itu Kang Juma. Masalah ya Yahudi, Nasrani ya itu kan menurut kitab Kang Juma ya. Yahudi mah gak ada sejarahnya masuk neraka, nggak ada. Kang Juma manusia yang merugi itu pasti. Saya sudah membacakan dalilnya. Orang yang merugi itu adalah orang Yahudi dan Nasara, orang yang hidup di dalam keberagamaan yang tidak berlandaskan kepada firman Allah. Mereka meninggalkan syariat, mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Meski mereka itu menyembah, dalam arti kata mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam, tapi mereka tidak melakukan syariat yang sudah disyariatkan Allah sebagai syariat penutup, di mana syariat itu adalah pelengkap dari semua hukum-hukum yang Allah ajarkan dari sejak nabi-nabi terdahulu sampai kepada khatam nabiyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Wazna ini artinya Allah itu tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan ya. Di situ dikatakan yaumal qiyamati waznan, artinya Allah tidak akan menilai perbuatan mereka dengan perbuatan yang baik pada hari kiamat. Jadi sia-sia perbuatan itu. Sia-sia perbuatan. Kalian menyeru kepada Allah tetapi tidak melaksanakan syariat, ya sia-sia. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Ya, mereka kufur terhadap ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kalian Yahudi dan Nasara.